Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman komunitas di rangkaian talk show Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo tahun 2024. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain dan juga komunitas yang bergabung dalam talk show ini serta narasumber, kami persilakan duduk dulu, santai dulu ya. Karena sesaat lagi kita akan mulai talk show dengan tema tips nyaman berkendara dan kiat membeli mobil baru. Kalau boleh saya absen, ini komunitasnya dari mana aja Kak? Komunitas Surabaya. Namanya apa komunitasnya? Hah? Tim Magic Surabaya. Oh tim Matic, kirain Magic. Magic apa? Kirain komunitas pesulap ini tadi. Tim Matic Surabaya. Biasanya kendaraannya apa kalau Matic? Saya bisa gabung kalau erok. Bisa ya. Kalau di sebelah sini dari komunitas mana? HBCI, singkatan dari Honda PCX. Wih, kebetulan bapak saya yang punya PCX. Saya pinjam, gabung boleh? San Mori kita. San Molor. Ya, dari jam 6 pagi jadi jam. Oh belum. Ini memang ada identitas topinya. Oh ada ya. Kirain punya identitas lain. Apa biasanya? Gimana baju? Oh harusnya ada t-shirtnya. Jadi kalau gabung komunitas ada t-shirtnya gitu ya. Dapat ID card gitu enggak? Biasanya dapat free ngopi ya. Beda, beda. Ada lagi dari komunitas lain? HCBI, Matic Surabaya, Scoopy. Wih, masnya pakai Scoopy? Cakep banget. Scoopy-nya warna apa? Spill dong. Karena Scoopy kan biasanya identik dengan ciwi-ciwi. Kalau di kantor saya ciwi-ciwinya pakai warna putih, terus warna-warna yang mengkilap begitulah mencolok. Kalau masnya pakai warna apa? Pink. Astaga, biar seleranya ciwi-ciwi. Oh, jadi motornya sengaja dibikin feminim biar ciwi-ciwinya doyan. Oh, sebuah trik marketing ya untuk mendapatkan hati wanita ya. Ada lagi nggak teman-teman dari komunitas di sini? Selain dari HCBI, Scoopy dan juga Matic, ada Vario. Saya juga baru tahu loh, Vario ini ada di Surabaya apa Sidoarjo? Semua. Kalau lagi San Mori atau mungkin riding, itu berapa orang biasanya? Sekitar berapa? Hah? 50 motor sekali jalan. Destinasinya kemana? Cangar. Loh, taruh dok, pedeni titik ini rek. Ekstrim. Sudah. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi walaupun siang. Ya, walaupun siang di Surabaya Sidoarjo panas, kita harus tetap semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Cek dulu ya semangat ya. Semangat pagi. Boleh dong tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Oh iya, sampai tenan sebelah ikut semangat. Iya, terima kasih semangatnya. Selamat siang warga Sidoarjo dan juga sahabat Daihatsu ya. Kembali lagi bersama saya Adinda Putri yang akan memandu talk show hari ini di rangkaian Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo tahun 2024. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa dan juga inspiratif pastinya akan membahas seputar otomotif.
Nah, di topik kali ini kita akan concern membahas mengenai tips nyaman berkendara dan kiat membeli mobil baru. Tadi kalau sudah saya absen ada beberapa teman komunitas, baik dari Scoopy, Vario, PCX, kemudian Matic, HCBI, Sidoarjo juga. Siapa tahu pingin upgrade atau punya mobil lagi. Nah, disinilah saatnya untuk tanya-tanya, kira-kira kiat untuk mobil baru ini gimana sih? Apa saja sih? Gitu. Nah, karena seiring dengan kebutuhan dan kendaraan yang lebih aman dan nyaman semakin tinggi, banyak pengendara roda dua yang ingin beralih ke mobil untuk berbagai alasan, seperti kenyamanan, keamanan, dan kebutuhan akan kapasitas angkut yang lebih besar. Saya juga ingin menyapa di kesempatan spesial kali ini ada Pak Rocky dan juga Pak Tri. Halo, selamat bergabung kembali. Boleh kalau ingin bergabung untuk menyaksikan talk show, karena di sini pembahasannya santai bersama dengan teman-teman komunitas. Dan hari ini kita akan menggali lebih dalam terkait tips nyaman berkendara. Selain membeli mobil baru bisa menjadi pengalaman yang menantang, terutama bagi mereka yang belum pernah melakukannya. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari memilih mobil yang tepat hingga memahami opsi pembiayaan yang tersedia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya undang narasumber kita pada siang hari ini. Please welcome Paris Nugroho selaku Marketing Planning dan Sales Operation Support Department Head PT Astra International Tbk Daihatsu Sales Operation. Paris, apa kabar? Luar biasa, Sehat? panas yang jelas. Oke, panas boleh. Semangat tetap harus membara. Siap? Saya sapa, berikutnya narasumber kita ada Mas Fitra Eri, otomotif expert dari Auto Driver. Oke. Mas Fitra, apa kabar? Baik, baik, terima Sehat? kasih. Sehat, Cuaca aman? Gak bikin hati panas? cuaca panas tapi hati. Oke, hati adem. Syukurlah. Selanjutnya saya mau mengundang ada Mas Manut, otomotif expert dari Auto Driver. Expert dari Auto Rider, kami persilakan Mas Manut. Baik. Selanjutnya, saya juga mau undang ada Branch Head Asuransi Asa Surabaya, Mas Andi Victory bangun. Kayaknya biar semangat ya, saya izin mau yel-yel dulu, mengecek semangatnya teman-teman dulu ya. Semangat pagi. Komunitas Kopi, semangat pagi. Walah dewean, gak apa-apa. Suara tetap kenceng. Komunitas SPI Sidoarjo, semangat pagi. Yo, wong telu wis kenceng, luar biasa. Komunitas otomotif Surabaya, suaranya semangat pagi. Lumayan, ada 5 juta orang. Pak, ini izin ya, ada satu komunitas yang hobinya kecangar, pergi nanjak. Saya mau sapa dulu ya. Mbak ada semangatnya komunitas motor. Apa tadi tuh ya komunitasnya ya? Oh ya, saya sama otak saya kepikirannya PCX. Kita gabung aja deh. Vario dan PCX semangat pagi. Oh rame tata. Nah boleh dong tepuk tangan untuk kita semua. Saya tuh tanya agendanya apa kalau komunitas ini. Perginya ke puncak, ke Cangar. Cari yang dingin-dingin. Mungkin di rumah panas. Tapi tetap pulang panas. Mungkin kalau di rumah panas jadi pergi cari tempat dingin. Pak, ini bukan sesi curhat Pak. Baik, semua sehat, narasumber udah kumpul. Ada, saya manggilnya Mas aja ya, biar makin akrab. Ada Mas Aris, Mas Fitra, Mas Manut dan juga Mas Andi.
Semuanya sudah berkumpul. Sejak pagi tadi nampaknya ada beberapa yang sudah keliling booth ya. Di Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo tahun 2024. Saya mau nanya dulu ke Mas Mitra, hal apa sih yang menjadi pertimbangan untuk membeli mobil pertama? Biasanya kan perpindahan dari mengendarai motor itu ke mobil butuh pertimbangan. Silakan Mas Fitra. Ya, kalau misalnya dari motor, kemudian kita untuk pertama kalinya mau beli mobil baru. Ya. Ada satu yang harus diperhatikan, berbeda dengan motor, kalau mobil, kalau hujan nggak kebasahan, kalau panas nggak kepanasan. Itu bedanya. Kadang-kadang kan naik motor ada asiknya kan. Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita udah kadang-kadang kalau kita udah berkeluarga, kita ada istri, ada anak, apalagi kita mau perjalanan jauh. Nah, di situ kadang-kadang kita perlu mobil. Walaupun untuk kalau di kota besar seperti ini pasti motor lebih praktis dan lebih enak buat jalan di kepadatan lalu lintas gitu ya. Tapi kadang-kadang kita butuh mobil. Nah, apa sih yang mesti diperhatikan kalau kita akhirnya mau berpindah, oke deh motor tetap ada, motor jangan dijual, motor tuh tetap berguna. Tapi ada rezeki lebih kita mau beli mobil baru. Nah, beli mobil baru untuk yang pertama, mobil pertama itu harus lebih mengedepankan rasional ketimbang emosional. Ada kadang-kadang wah ini pas ada rezeki beli mobil baru. Beli mobil baru harga 150 juta atau beli mobil bekas harga 150 juta ya. Wah kalau mobil bekas bisa dapat yang kelasnya lebih tinggi. Tapi untuk mobil pertama sangat dibutuhkan reliability. Bayangin kita mobil cuma satu terus habis itu rusak ke bengkel terus. Jadi mobil baru untuk mobil pertama itu adalah pilihan yang rasional. Kemudian kita nggak pengen repot dengan mobil pertama kita. Kita pasti pengen yang dirawatnya gampang, dirawatnya juga murah. Nah itu artinya kita harus cari mobil baru yang jaringan after salesnya juga luas. Nah kalau mobil pertama itu udah nggak bikin pusing, udah bikin kita tenang gitu dengan perawatannya semua. Dan tiba-tiba kita ada rejeki, kita mau beli mobil kedua, ketiga, keempat. Baru di situ kita bisa pakai emosional. Aku pengen beli Chevrolet Turbo tahun 84 misalnya gitu ya. Soalnya itu mobil impian dari zaman dulu. Itu boleh buat mobil kedua, ketiga, keempat. Tapi untuk mobil pertama baru sebaiknya pilih yang gak bikin kita repot. Reliable, after salesnya terjangkau, praktis untuk keluarga, nyaman untuk keluarga, dan fiturnya bagus dibandingkan dengan harganya alias value for money yang bagus. Karena kalau kita tepat memilih mobil baru pertama kita, mobil itu bisa menunjang aktivitas kita dan syukur-syukur menambah rezeki kita ke depannya. Oke, jadi harus pakai rasional dulu daripada emosional. Baik, saya beralih ke Mas Manut. Mas, ada yang mungkin ditambahkan terkait dengan pemilihan mobil baru. Dan mungkin bisa diinformasikan kepada teman-teman komunitas bahwa ada teknik dasar berkendara mobil. Karena kan pasti ada transisi ya dari motor ke mobil kayak seperti penggodaan gas, rem, kopling, apalagi yang manual. Ya, Silakan Mas Manut. setuju. Tadi saya setuju banget sama Fitra ya, karena kalau naik motor kita udah biasa bro. Mau hujan nggak kepanasan, panas nggak kehujanan, itu tagline kita ya nggak? Nah, tapi kalau Fitra bilang tadi, gue setuju banget karena kalau berkaitan sama safety, keamanan dan kenyamanan, apalagi kalau misalnya jalan jauh, terus misalnya mau mudik, menuju ke kampung halaman, memang lebih safety, lebih nyaman dan aman juga pakai kendaraan roda 4. Nah, kendaraan roda 4 bedanya apa sih sama motor? Gue rasa sih sama-sama pakai setang, cuman setangnya bunder.
Jadi memang harus diakui naik mobil tuh beda sama naik motor, karena kalau naik motor kita bisa lincah di jalan, tapi kalau naik mobil kita duduk di sebelah kanan, karena mobil itu dimensinya lebih besar, lebih lebar, lebih panjang, jadi butuh penguasaan bodi. Kalau kita kan nyelip-nyelip, biasa lah ya, apalagi yang suka naik gunung tadi, ini teman-teman semua ganteng, ingat ya, ganteng tuh turunan, tapi hati-hati, tertanjakan hilang gantengnya. Jadi mobil perlu penguasaan, terus ada perbedaan kontrol kalau kita biasa ngegas pakai tangan, sekarang pakai kaki, terus ngopling di kaki juga, kalau biasa pakai motor laki, kopling di tangan kiri, itu kita tinggal pindahin. Tapi prinsipnya masih sama aja sebenarnya. Jadi di jalan juga rambu-rambu masih sama, kita ngegas remnya juga masih sama, tapi penguasaan bodi sama feeling mengemudi itu mungkin beda. Kan? Kalau di lampu merah, kaki nggak perlu turun, nggak bakal jatuh. Iya, jadi nggak usah buka nggak usah buka pintu, turun kaki ya, nggak usah. Nah itu sebenarnya itu bedanya, jangan lupa pakai seat belt. Ya sebenarnya sih sama kayak naik motor ya, kita klik helm, kalau di mobil klik seat belt. Jadi faktor safety-nya sama, tapi tinggal feeling-nya aja, diasah. Ya mungkin teman-teman sini juga punya mobil, bisa cerita juga nanti kira-kira bedanya naik motor sama naik mobil seperti apa. Mungkin lebih ke kebiasaan aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya beralih nih ke Mas Aris. Tren untuk mobil pertama, apalagi produk Daihatsu. Oke. Ya, apalagi masa transisi ya Mas ya. Saya cerita sedikit ya sebelum saya jawab itu. Saya dulu, basis saya Surabaya. Jadi saya asli arek Surabaya. Gitu. Jadi masa-masa saya sekolah itu saya lebih suka naik mobil memang daripada naik motor. Pasti merasa lebih gagah lah ya. Lebih gagah, lebih cowok gitu. Nah, ketika saya pacaran, saya lebih suka naik motor. Ketika sudah jadi istri, saya ajak naik mobil aja. Baik, jadi tadi sudah di highlight Mas Fitra ya bahwa sebenarnya ketika kita membeli mobil untuk pertama kali, mari kita utamakan fungsi. Kita utamakan fungsi. Dan itu mari kita lihat ini sebenarnya untuk apa gitu. Nah, kalau kita lihat di Daihatsu ya, kita punya sebuah produk yang kita kategorikan sebagai produk LCGC. Di mana produk LCGC ini adalah suatu produk yang memang desain cocok banget untuk orang-orang yang dalam masa transisi itu. Dengan harga yang ekonomis, dengan fungsi yang memadai, dan dengan biaya perawatan yang ekonomis, dan yang jelas resale value-nya juga tinggi. Nah di LCGC ini kita punya Sigra dan Ayla. Dan hari ini memang Sigra salah satu kontributor kita, salah satu penjualan kita yang terbanyak di Daihatsu. Oke, boleh dong tepuk tangan buat Daihatsu. Sebelum saya ke Mas Andi, saya mau kembali lagi ke Mas Fitra. Tadi kalau kita ngomongin tentang Daihatsu, apalagi mobil pertama banyak sebenarnya opsinya ya. Nah bagaimana sih cara menentukan mobil yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, bahkan lifestyle atau gaya hidup? Iya, jadi mobil itu harus kita beli untuk kebutuhan kita dulu, untuk mobil pertama ya. Saya ingat pada saat saya kecil, orang tua saya itu mobil satu-satunya di rumah itu adalah Daihatsu Sheret. Daihatsu Sheret tahun 81 dan itu mobil disimpan terus. Kenapa saya bilang gitu ya? Karena irit. Nah jadi waktu itu orang tua saya itu concernnya adalah irit. Karena irit itu ada dua keuntungan. Yang pertama kita lebih sedikit mengeluarkan uang untuk bensin. Dan yang kedua, kita jadi lebih jarang untuk beli bensin. Tadinya mestinya seminggu sekali, mungkin jadi bisa 2 minggu sekali. Nah, kebutuhan tiap orang pasti beda. Kebutuhan dari Anda juga pasti beda-beda. Nah, makanya kayak di Daihatsu, untuk produk yang tepat buat mobil pertama tuh ada Ayla,
dan ada Sigra. Ya. Kalau memang butuh untuk 7-seater, ya jangan ke Ayla, pasti ke Sigra. Karena Sigra itu bisa 7 orang dewasa di dalam mobilnya. Tapi kalau kita keluarganya kecil, banyak kan orang gini, banyak orang beli 7-seater karena nanti sekali-sekali kalau misalnya nanti ada acara keluarga biar saya punya mobil 7-seater. Padahal 350 hari dari setahun mungkin dia pakai cuman sendiri nyetirnya. Ngapain yang besar? Mendingan yang kecil seperti Ayla, parkirnya lebih gampang, bensinnya juga pasti lebih irit karena dia lebih ringan gitu. Nah, jadi kebutuhan itu yang mesti kita bikin list dulu. Kita butuh buat apa sih? Karena kalau kita banyak maunya, akhirnya kita akan berakhir dengan mobil yang lebih mahal daripada yang kita butuhkan. Nah, itu yang mesti kita jujur ke diri sendiri. Oke, saya butuhnya cuma buat ini. Oke, cukup nih karenanya Ya. Ayla. Artinya selisih uangnya bisa kita simpen, kita bisa buat kebutuhan yang lain gitu ya. Dan benar seperti tadi Pak Aris bilang, satu yang mesti diperhatikan adalah kira-kira resale value-nya gimana mobil itu. Ada sekarang banyak mobil harga mirip, yang satu ini, wah ini harganya sama tapi fiturnya banyak deh, merek baru biasanya ya. Tapi tiba-tiba ketika 2 tahun atau 3 tahun lagi kita jual, yang Daihatsu misalnya turunnya harganya 15%, yang ini turunnya bisa 30 sampai 40%. Akhirnya kan jadi lebih mahal. Nah, kecuali kita memang udahlah nggak peduli, saya uang saya udah kebanyakan nih di bank, ya terserah mau beli apa aja. Tapi kan sayang. Gitu. Jadi kebutuhan itu yang paling penting. Setiap orang kebutuhannya beda-beda, makanya seperti Daihatsu menyediakan produknya juga beda-beda. Saya emang nggak butuh 7 orang, tapi saya butuh mobil yang tinggi, ada Rocky di situ. Jadi kebutuhan itulah yang akan menentukan mobil apa yang paling tepat kita beli. Sama seperti motor, motor juga semua dibeli sesuai kebutuhan. Terima kasih Mas Fitra. Saya beralih ke Mas Aris, tertarik banget tadi waktu udah spill beberapa produknya dan pilihannya untuk pemula. Yang mungkin jadi kekhawatiran kita bersama adalah mengelola anggarannya. Tipsnya seperti apa sih Mas Aris? Baik gini, sebenarnya kalau kita beli mobil hari ini, kita ada 2 skema lah, ada 2 cara ya. Kalau duit kita cukup, ya kita bisa nabung, duit kita cukup, kemudian kita bisa beli secara tunai atau cash, ya. Tetapi hari ini ada lembaga pembiayaan yang bisa membantu kita dalam proses pembelian mobil. Artinya, ya kita cukup bayar dengan DP-nya, kemudian kita kelolalah angsurannya. Nah, dalam pemilihan DP ini kita juga mesti bijak-bijak. Tidak setiap orang itu ya cocok dengan DP yang rendah nih. Tidak setiap orang. Jadi jangan terlalu tergiur juga dengan DP murah. Tapi mari kita lihat berapa angsuran yang harus kita tanggung setiap bulannya. Gitu. Idealnya memang secara umum angsuran itu tidak lebih dari 30% dari penghasilan kita. Jadi kalau penghasilan kita 10 juta, ya idealnya penghasilan ya, saya tidak bicara gaji, tapi penghasilan secara umum, idealnya ya angsuran itu 3 jutaan lah. Gitu. Jadi jangan selalu tergiur kan, oh DP-nya murah atau oh tanpa DP. Banyak sekarang kan, oh ini ada bunga 0%. Ya mari dilihat berapa angsurannya. Dengan 0% itu tapi di jangka pendek 1 tahun dibagi angsurannya menjadi tinggi. Atau juga DP rendah. Nah mari kita sesuaikan dengan itu. Dan itu setiap orang tidak bisa sama. Mari kita lihat kemampuan kita bisa hitunglah gitu. Dan hari ini sebenarnya di kita ya ada yang kita namakan dengan
Seva. Nanti bisa dilihat ya kalau Anda di sini ada booth-nya Seva. Teman-teman bisa masuk ke sana ya, teman-teman bisa masuk ke sana kemudian bisa mensimulasikan. Bisa mendapatkan simulasi mobil apa yang paling cocok dengan penghasilan yang kita punya. Kalau kredit DP-nya paling cocok berapa? Kalau angsurannya berapa? Nah itu bisa dia bisa membantu mensimulasikan itu. Nah mungkin di antara teman-teman kan ini kalau mau berinteraksi dengan sales kan segan gitu ya. Ya, berinteraksi dengan Seva itu lebih nyaman lah karena kita kan berinteraksi secara online. Gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mau beralih lagi ke Mas Manut. Ya. Mas tadi Mas Fitra sempat membahas mengenai fitur juga ya. Fitur ini kan menjadi penting sebelum kita mengelola biaya juga sebenarnya. Nah, fitur keselamatan yang ada pada mobil modern seperti ABS, airbag, sampai sensor parkir, apakah itu menjadi hal yang paling penting untuk menjadi pertimbangan? Itu penting sekali sebenarnya. Sebenarnya ada beberapa fitur yang teman-teman bikers, riders ini juga sudah hafal, mati gitu ya di kepala karena motor juga sekarang sudah pakai ABS. Mungkin ada yang single channel, ada yang 2 channel depan belakang. Tapi itu adalah suatu fitur keselamatan yang penting. Memang nggak kita bisa rasakan tiap hari, tapi begitu genting sekali dia akan bekerja menyelamatkan nyawa kita. Tapi ada beberapa fitur lain yang mungkin nggak ada di motor nih. Kalau di motor saya nyebutnya auto reverse 5.000 biasanya. Maksudnya mau mundur bayar nih. 2.000, 5.000, mas tolong mas. Sama kang parkir. Nah kalau di mobil enggak, di mobil ada kamera mundur yang bisa membantu kita. Kalau nggak ada yang markirin, kita bisa melihat dari spion, dari kamera mundur, ada apa nih di belakang. Mungkin ada tonggak, atau mungkin ada anak kecil. Nah, itu bahaya banget kan. Itu sangat penting sekali karena di Daihatsu rata-rata sudah ada kamera parkir ya Mas Aris ya. Dan itu penting sekali. Ada Tidak, beberapa sensor fitur. parkir Sensor kita parkir juga ada. Jadi ada yang dari mulai sensor parkir sampai kamera parkir itu fitur safety yang sangat penting. Tapi tadi Mas Aris kan menggarisbawahi mengenai bagaimana menata finansial ya. Itu menarik banget karena kalau saya biasanya mencermati dari sisi anak motor nih Mas Aris. Tadi kita ngobrol sedikit ternyata bedanya nggak jauh ya sebenarnya ya. Katakanlah misalnya teman-teman yang punya PCX nih, coba sebulan cicilan berapa? 1,5 ya. Nah Ayla itu mulai dari 2 jutaan ada ya Mas Aris ya. Gitu jadi nggak jauh beda sebenarnya. Jadi kalau misalnya udah PCX sudah lunas nih, kayaknya seru juga kali ya. Jalan-jalan naik mobil. Ternyata nggak jauh gitu bro. Dengan cicilan yang nggak jauh beda sama nyicil motor. Begitu juga dengan cost of ownership ya. Jadi kebutuhan mobil itu untuk setiap tahunnya, bayar pajak juga nggak jauh ya sebenarnya. Bayar pajak PCX berapa sekarang? 700? 600? Ya segituan ya. Kalau Ayla itu pajak tahunannya sekitar 2 jutaan ya Mas Aris ya. Jadi nggak jauh beda apa yang dikeluarkan teman-teman itu ternyata mempunyai sebuah mobil tuh nggak jauh dari jangkauan kira-kira gitu deh. Jadi fitur keselamatan ini merupakan hal Penting yang banget. sangat penting. Dan rata-rata teman-teman di sini udah mengerti fitur-fitur keselamatan karena rata-rata fitur keselamatan dari mobil sekarang sudah diturunkan ke motor. Jadi ada di motor juga. Kayak misalnya ada fitur auto start stop di lampu merah. Di mobil ada kan? Oh di motor ada juga. Namanya apa? ISS, idling start stop. Jadi sama aja. Power window nggak ada. Power window sama power steering nggak ada masih ya. Beda. Sama wiper nggak ada wiper. Baik, Gitu. terima kasih Mas Madut. Saya beralih ke Mas Andi. Tadi kalau fitur keselamatan menjadi hal yang sangatlah penting. Nah, apakah penting juga kita memiliki asuransi? Silakan Mas Andi Ya. dari Astra Sidoarjo. Tes. Ya yang pasti asuransi itu pasti penting. Ini contoh barusan terjadi. Teman saya punya abang ipar. Beli mobil harganya 264 juta. Beli secara tunai. Nah kemudian 2 bulan kemudian terjadi eksiden, nabrak truk. Nah kemudian setelah diestimasi ternyata total loss. Nah kerugian ini kan besar ya, secara total loss
kurang lebih di atas 75% kerusakannya. Sehingga setelah klaim diproses akhirnya disetujui dan cairnya juga sama 264 juta dikurang resiko sendiri 300.000. Ya Bapak Ibu bisa bayangin kalau kita nggak punya asuransi, beli tunai, nabung lama-lama bertahun-tahun, kemudian beli mobil, tiba-tiba hancur nggak punya asuransi, maka kerugiannya jadi double. Udah beli kita nabung lama, keluar banyak, kemudian perbaikan lagi dan tentunya biaya cukup besar. Nah dengan ada asuransi maka mengurangi resiko finansial yang dimiliki oleh seseorang. Kalau kita punya tabungan banyak mungkin nggak ada masalah ya tabungannya, tapi tetap aja rugi juga ya. Tapi kalau ada asuransi bayarnya dia pada saat itu 12 juta untuk 2 tahun, jadi dia langsung 2 tahun. Baru 2 bulan udah accident. Nah itu kira-kira contoh kecil yang terjadi di kami sehari-hari. Termasuk juga kalau pembelian kredit itu sudah wajib dengan ada asuransi untuk memproteksi kredit customer itu sendiri dan juga aset milik customer. Kira-kira begitu Mbak. Sebenarnya untuk asuransi ini ada beberapa tipe nggak sih Mas Andi? Dan apa yang harus dipahami terutama untuk pemula ya? Ya memahami asuransi kendaraan itu sederhana, cuman 2. Pertanggungannya komprehensif dan total loss only. Kalau komprehensif dia mencakup kerugian sebagian, ya mau kecil, sedang, besar, ya itu di cover semua. Ya termasuk juga ada banjir, huru-hara, tanggung jawab hukum pihak ketiga, kemudian hujan es, angin topan, macam-macam ya, gempa bumi juga semua di cover bisa. Tapi kalau total loss only hanya kerusakan total, yang kalau jika diestimasi kerusakannya harus lebih dari 75%. Jadi 2 tipe yang berbeda. Kalau di itu dicakar kucing gitu. Cakar kucing kan? bisa di cover Pak. Oh, Mobil bener. saya kebetulan cakar kucing. Iya. Jadi kalau kita punya mobil parkir kan, Iya, iya. itu kan kita nggak sengaja ada kucing tetangga gitu ya, dicakar. Nah itu termasuk dalam coverage dari asuransi. Saya Ya, baru kayak tahu kejadian loh di ini. Taman Safari. Yang berapa bulan lalu ada customer ditabrak singa Gajah. kalau nggak salah. Ditabrak singa Pak, di bagian pintunya penyok. Itu di cover asuransi. Nah, itu kurang gawe Itu sampai kijang tabrak tahun singa. berapa mas? Kijang tahun Tabrak berapa singa itu itu? kurang gawe lah. Singanya nggak apa-apa Pak. Kebetulan itu viral loh videonya. Itu viral. Kita langsung keluarin rilis juga pada saat itu. Itu di Nah, cover. ini baru juga karena kalau di motor itu biasanya asuransinya total loss. Ya, total loss only. Total loss. Hanya Jadi kehilangan. nggak bisa tuh misalnya nyodok, bumper depannya sobek, minta ganti nggak bisa. Ya kan? Kebetulan kucing saya ada 5, ini sebuah informasi dan edukasi. Kalau motor penting banget karena di jok suka dicakar, nah sobek joknya. Nah, itu nggak bisa diganti kalau di motor ya. Nggak, itu dicakar istri Pak, suruh ganti mobil udah. Pak. Baik, mungkin teman-teman komunitas di sini ada yang mau bertanya, dibantu mikrofonnya sebelah sini, teman-teman panitia. Oke, yang sini, ini dulu. Oke, nama dari mana, pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Cek. Nama saya Heri dari komunitas Desik Daihatsu Xenia Indonesia Club yang mungkin mobilnya tidak bisa dikejar sama mobilnya Mas Fitrah karena terlalu banyaknya joknya kan gitu di tagline jadi ya. Baik Mas Fitrah, kami ini di klub kami itu memang bersama keluarga. Nah, tapi ya ojo nemen-nemen ketinggalan modifikasinya. Nah artinya itu apakah sejauh mana untuk engine performnya di Xenia, berapa persen kalau kita bisa mau naik upgrade-nya. Kedua sama kaki-kaki Mas, biasanya mobil itu nyun sewu yang dari Astra mungkin kurang bisa menangkap anak muda, modelnya ya gitu-gitu aja. Itu makan kalau di luar negeri mungkin sudah bagus, tapi di Indonesia, wah lebih keren yang aneh-aneh. Mungkin itu Mas Citra. Ya, Terima makasih. kasih. Pertanyaannya Silakan, Mas bagus Mifta. sekali. Istilahnya kalau di dunia modifikasi, selama ada niat dan uang, semua bisa dilakukan. Apapun, kemarin minggu lalu ada pameran modifikasi, itu bahkan mengubah sebuah Xenia jadi supercar juga bisa gitu ya. Tapi balik lagi, mobil diciptakan bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi mobil itu diciptakan untuk segmen pasarnya. Karena setiap modifikasi kita mendapatkan sesuatu, tapi kita juga kehilangan sesuatu. Misalnya, ban kita ganti velgnya lebih besar, bannya lebih tipis, kita dapat tampilan lebih keren.
Tapi kita kehilangan kenyamanan, kita juga kehilangan konsumsi bahan bakar yang mungkin jadi lebih boros. Jadi sama seperti membeli mobil baru, memodifikasi itu juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau ditanya berapa persen tenaga Xenia itu bisa naik, nggak ada yang bisa prediksi. Semua tergantung niat dan waktunya. Ya. Mau bikin Xenia sampai 400 HP, 500 HP bisa. Tapi artinya setiap kali pulang ke rumah berantem sama tetangga karena berisik, kemudian mesinnya juga pasti tidak reliable dan hati-hati ketika kita memodifikasi itu bisa menghilangkan garansi. Karena modifikasi itu berbeda tiap orang. Ada yang melakukan secara proper, ada yang melakukan secara asal-asalan. Daihatsu tidak bisa meriksa satu-satu. Artinya memang ketika kita berani melakukan modifikasi, kita berani juga untuk kehilangan garansi. Dan kalau misalnya, oh mobil saya garansinya udah habis kok, udah 3 tahun gitu ya, udah habis. Boleh modifikasi, tapi satu, kebutuhan modifikasinya seperti apa, kemudian lakukan secara proper di workshop yang memang berpengalaman menangani modifikasi tersebut. Sama satu, safety itu tetap prioritas. Jangan sampai modifikasi yang kita lakukan itu menurunkan faktor safety dari mobilnya. Itu aja kira-kira. Tapi ada tuh Mas Fitra, ada modifikasi yang bisa mempercepat orang lahiran. Itu bannya digedein tuh diceperin. Itu kalau orang yang lagi jadi gitu lahirannya lebih cepat cepat ya? lahir itu kalau dinaikin itu. Nah terus modifikasi yang paling gampang itu adalah ganti velg. Ganti velg, kasih velg yang lebih besar, kemudian ban yang lebih tipis supaya tampilannya keren. Nggak tahu itu mesti dicek sama Daihatsu apakah itu mempengaruhi garansi atau tidak. Ya mungkin kalau kaki-kaki artinya garansi tidak lagi termasuk gitu, tapi kan sebenarnya itu tidak mempengaruhi mesin. Nah cuman kalau ganti velg ini yang paling gampang ya, itu jangan lebih sampai 2 inci dari standar. Kalau standarnya 16 maksimal 18. Terus kemudian juga harus dilihat apakah ketika mobil itu dimuati penuh, mentok apa enggak ke bannya. Karena saya pernah punya satu mobil, waktu itu saya punya temen pedagang ban dan velg gitu ya. Terus ganti dong ini biar keren, saya ganti. Tiba-tiba waktu saya jalan ke luar kota, kempes mendadak bannya. Ternyata penyebabnya bannya keren, tapi dia kegerus sama bibir spakbornya. Bannya kegerus akhirnya bolong pecah. Nah itulah makanya kenapa modifikasi itu harus dipikirkan sesuai kebutuhan dan dilakukan secara tepat oleh workshop yang berpengalaman dan jangan mempengaruhi keselamatan. Kalau modifikasi yang sudah pasti aman itu biasanya ada di Daihatsu itu punya aksesoris original. Nah itu sudah diperhitungkan oleh mereka. Apa? Iya memang. Karena ada risetnya. Makanya kata orang-orang itu kan uang nggak bohong gitu ya. Kadang-kadang memang pengorbanan kita adalah mungkin biaya yang lebih tinggi. Tapi yang kita dapatkan adalah bahwa sudah pasti warranty tidak hilang. Sudah pasti itu sudah diperhitungkan oleh engineer-nya. Tapi jangan takut modifikasi. Yang penting safety nomor 1. Ada harga, ada kualitas, simpelnya begitu ya. Semoga sudah menjawab Mas Heri, aman. Selanjutnya saya persilahkan di depan. Ya, kok agak kaget, saya gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ardi dari komunitas Fiori, Vario 160 Riders Indonesia. Ingin bertanya ke Om Fitra nih terkait modifikasi mobil. Hal apa yang terpikirkan kita untuk sebagai pengguna mobil itu untuk memodifikasi? Kunci dari memodifikasi itu, apa yang kita harus pikirkan? Tadi kan saya soal safety, tapi apakah dari segi fungsional juga apakah
itu harus dipikirkan. Dan saran dari Om Fitra apa dulu nih yang diganti, gitu loh. Menurut Fitra itu Ya aja. sebenarnya mirip ya, jadi semua tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita adalah fungsi, tidak perlu modifikasi malah itu. Pasanglah aksesoris yang memang mendukung fungsi kita. Misalnya, wah saya di bangku belakang ini kurang nih tempat penyimpanannya nih. Ada banyak aksesoris yang bisa menambah tempat penyimpanan di belakang gitu. Bahkan kalau cuma sekedar aksesoris itu tidak menghanguskan garansi. Tapi yang harus kita pikirkan ketika kita modifikasi. Modifikasi itu artinya mengubah yang sudah ada di mobil. Nah itu yang kadang-kadang kita harus hati-hati. Mobil, setiap komponen di mobil baru itu sudah melewati research and development. Mereka pastikan bahwa itulah yang terbaik untuk mobil itu dengan segmennya. Jadi kalau tambah aksesoris itu mestinya no problem. Tapi kalau modifikasi itu yang harus dikonsultasikan. Konsultasikan bukan hanya ke modifikatornya tapi juga sebaiknya ke bengkel resmi dari mobil tersebut gitu ya. Karena seperti saya bilang modifikasi nggak ada batasnya. Tergantung niat dan waktu kita, iya. Jadi ya karena nggak ada batasnya, kitalah yang harus menentukan batasnya seberapa dan hati-hati. Saya punya banyak kasus mobil dimodifikasi ekstrim. Jadi bukan hanya bannya, tapi juga remnya, body kit, bahkan sampai ada yang rela motong sedikit bodinya supaya bagus gitu body kitnya, kemudian mesinnya dinaikin tenaganya. Akhirnya yang bisa menikmati mobil itu cuman dia. Pada saat dia menjual lagi mobil itu, mobil yang harga jualnya paling tinggi adalah mobil dalam keadaan standar. Ya enggak? Kalau kita mau beli mobil bekas, pasti kita carinya yang standar. Begitu, ini sama-sama Xenia nih. Yang satu Xenia full standar, yang satu Xenia sudah full modifikasi. Harganya sama, pilih yang mana? Pilih yang standar pasti. Karena kita nggak tahu ngerjain modifikasinya seperti apa gitu. Jadi cermatlah dalam modifikasi. Semua tergantung kita, tapi semua yang kita pasang di mobil pasti ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Dan satu lagi ya, nah mestinya Mas Andi bicara tuh soal itu. Ketika kita memodifikasi mobil, mungkin kita mesti jaga juga agar ketika kita memodifikasi ini tidak terlalu berlebihan. Karena modifikasi yang terlalu berlebihan ya, itu bisa membuat asuransi kita untuk tidak cover. Gitu. Jadi katakan kita lihat teman-teman yang modifikasi di sana, wah keren tuh kan, bannya gede, diceperin dan segala macam. Nah itu ketika tidak dikoordinasikan dengan asuransinya, asuransi berhak untuk tidak melakukan membayarkan klaimnya atau tidak cover terhadap itu. Nah itu juga mesti diperhitungkan sih. Gitu. Saya tambahin satu lagi, saya punya tips kalau mau emang udah saya jiwanya nih modifikasi gitu, harus Saking modifikasi menggebu-gebunya ya, gitu. semangat modif. Ya. Modifikasilah yang bisa dibalikin ke standarnya secara mudah. Apa? Contoh. Velg bisa diganti ke standar lagi. Pasang aksesoris bisa dibalikin ke standar lagi. Atau misalnya mau lampu mau dimodifikasi. Satu, pastiin itu tidak melanggar aturan lalu lintas. Kalau enggak nih udah pokoknya lampunya bagus deh nih udah terkenal, udah pokoknya peraturan lalu lintas juga sudah lolos. Ganti aja sebatok-batoknya. Nanti begitu mau dijual, lepas semua modifikasinya, kasih batok standar lagi, mobil jadi standar, malah yang ini bisa dijual ke orang lain. Itu tips dari saya. Modifikasi mobil yang itu bisa dibalikin lagi ke standarnya. Standarnya. Mungkin Mas Andi mau nambahin batasannya apa sih? Ceper bisa gak sih? Dari asuransi ya. Iya betul. Mungkin nanti Pak Fitra bisa nambahin juga. Masalah modifikasi ini ada beberapa modifikasi yang menyebabkan kebakaran. Karena part yang tidak standar, kemudian pakai aki yang tidak sesuai dengan aki aslinya, dia bisa memicu kebakaran yang itu tidak di cover oleh asuransi. Nah, bagaimana kalau ingin memodifikasi,
dia bisa ditambahkan di asuransi dengan nambah premi, ya sejumlah premi, tapi memang tidak se ekstrim yang tadi diceritakan. Yang standar-standar aja, contoh misalnya dia tambahin tanduk depan gitu ya, atau footstep gitu ya, itu bisa ditambahin secara ketentuannya dengan nambah sedikit premi. Tapi kalau sudah terlalu banyak dan partnya terlalu mahal, kemudian tidak tersedia stoknya, itu juga bisa berpengaruh karena kita juga bisa tidak menerima. Jadi tidak bisa kita accept lah gitu karena pertimbangan-pertimbangan nanti kalau klaim kita tidak bisa melakukan penggantian sesuai dengan aslinya gitu ya. Nah bila mana itu terjadi ada yang sudah teraccept gitu, setinggi-tingginya kita cover adalah maksimal harga sesuai ketentuan yang berlaku di kita gitu. Jadi misalnya tidak tersedia aksesorisnya lagi maka tinggi-tingginya harga pada saat masuk yang kita accept. Nah mungkin saya juga sekalian mau nanya Pak Fitra, apa aja sih aksesoris yang bisa menimbulkan kebakaran? Ya, biasanya di kita itu fog lamp, kemudian aki, kemudian ada headlamp juga yang dipasang secara serabutan sama alarm Pak, yang biasa sering kejadian Pak. Sebenarnya yang berpotensi menimbulkan kebakaran itu adalah semua modifikasi yang berkaitan dengan kelistrikan. Karena yang menyebabkan kebakaran itu biasanya karena instalasi yang tidak proper. Jadi sebenarnya barang-barang modifikasi sebagian besar ya, saya nggak bilang semua, sebagian besar itu memang sudah diperhitungkan oleh pabrikan modifikasinya bahwa ini kalau dipasang dengan benar mestinya nggak apa-apa. Tapi kan yang masang kita tidak tahu kualifikasinya seperti apa. Dan kelistrikan itu kan artinya ada energi yang bisa berubah jadi percikan api dalam seketika kalau salah memasangnya. Lampu, audio, itu yang biasanya sering jadi biang kerok gitu. Karena mereka membutuhkan power yang besar, mereka menambahkan relay lagi, menambahkan beberapa komponen listrik yang sebenarnya nggak apa-apa kalau dipasang secara benar. Nah masalahnya kita tahu nggak mereka masangnya benar atau enggak? Karena kita juga bukan ahli kelistrikan. Nah itulah yang bisa jadi resiko. Tapi saya ngerti kalau keinginan modifikasi itu besar. Apalagi kalau masuk klub. Pak, kamu mau ngapain belanja buat modifikasi? Bu, di mana aku taruh tampang aku kalau ke klub mobilku standar gitu kan. Harus ada beda gitu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, biasanya Tagline-nya. teman-teman riders gini udah paham banget Ya, soal modif. cuman ya. itu Ya kan? jangan sampai modifikasi yang inginnya membahagiakan kita jadi menyusahkan kita. Siap. Masih ada yang mau bertanya teman-teman? Oh banyak ternyata. 3 orang boleh. Maksimal terakhir ya kakak 1, 2. Silakan nama. Untuk Om Fitra. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Ferry dari klub Daihatsu Taruna Club. Ingin bertanya, sebagai anak muda kan ingin mobil pertama, peralihan dari sepeda motor. Lah lebih baik beli mobil bekas tapi cash atau mobil baru kredit atau nunggu nabung dulu buat beli mobil baru. Itu aja. Terima kasih. Silakan Mas Witra. Oke, saya juga akan jawab sebagai anak muda ya. Oh siap. Gen Z Saya ya, masih Mas? muda loh. Ubannya aja lebih banyak manut daripada saya. Iya. Oke deh. Ini pertanyaan menarik sekali. Ketika kita mau beli mobil, kita beli mobil bekas tapi kita bisa cash. Kalau cash artinya kita nggak punya utang. Atau kita beli mobil baru, tapi mobil baru kita kredit. Artinya setiap bulan ada tagihan ke kita. Atau kita nabung dulu sampai kita bisa beli cash. Oke. Kalau orang nanya ke saya, beli mobil Om Fitra lebih senang cash atau kredit? Kalau buat saya lebih suka cash karena saya nggak suka punya utang. Kalau emang belum punya uangnya, saya mendingan nggak beli mobil dulu. Tapi beda kasusnya untuk mobil pertama. Kalau mobil pertama kita butuh untuk mendukung kebutuhan kita. Lah apa jadinya orang itu mobil buat kita cari uang kok. Kalau kita tunda lagi ya uangnya makin seret kita. Jadi saya bilang kalau untuk mobil pertama fine pakai kredit, pakai leasing. Yang penting seperti Pak Aris bilang kita lihat skemanya. Mana yang paduan antara DP dan cicilannya tiap bulan itu yang pas dengan kita.
Plus dengan adanya asuransi, pengeluaran itu terprediksi. Tidak ada yang mengagetkan kita, misalnya mobil kecurian atau mobil kecelakaan, itu nggak ada. Nah, dengan kita membeli mobil pertama secara kredit, satu itu lebih terjangkau buat kita. Kemudian pengeluaran bisa kita prediksi dari awal. Kita udah bisa hitung, sampai 3 tahun ke depan pengeluaran kita segini. Kita bisa memakai otak kita untuk merencanakan yang lain, nggak yang untuk kagetan tiba-tiba ada pengeluaran yang berlebihan. Kemudian mobil baru itu trouble free, di cover oleh warranty. Kita bisa beli mobil bekas secara cash, tapi ingat itu mobil pertama. Apa yang terjadi kalau mobil itu rusak? Satu, waktunya hilang kita. Kita tidak bisa pakai mobil itu. Kedua, tidak bisa memprediksi berapa biaya perbaikannya ke depan. Jadi untuk mobil pertama, dari 3 pilihan itu, saya lebih pilih pilihan yang kedua. Ya kalau memang kita mampu kreditlah. Karena mobil itu berguna buat kita. Berguna untuk kita cari uang, buat kita kerja. Nah, kalau udah bicara mobil ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, saya sangat sarankan nabung aja dulu baru beli kalau udah ada uangnya gitu ya. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang tidak penting sebenarnya mobil kelima, keenam dengan kita berhutang. Tapi untuk mobil pertama itu adalah pilihan yang terbaik kalau menurut saya. Ada satu lagi selain nabung ada satu lagi Mas. Cari endorser. Solusinya. Atau enggak? Ada lebih gampang lagi. Kalau masih muda nih kita bicara sama anak muda ya. Apa Cari itu? pasangan yang kaya. Jadi partner mungkin ya? dari mertua bisa support mobil ke kita. Oke, Itu lebih murah lagi. baik. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira yang mana Mas Fitra? Oh ini dulu ya, siap. Satu terakhir nanti PC aja ya ke Mas Fitra. Pasti pengen nanya ke Mas Fitra semua ini. Waktu terbatas, silakan. Selamat siang, nama saya Bayu dari Honda DV Indonesia Sidoarjo. Mau tanya Mas Fitra ini kan untuk mobil pertama ya tadi. Ini saya mau tanya untuk mobil kedua. Nah ini kan di rumah ada satu mobil 7-seater cukup besar. Nah, rencana mobil kedua nanti mau dipakai harian butuh yang lebih kecil. Tapi tetap butuh ruang yang lumayan besar. Itu sebaiknya ambil yang 5-seater atau 7-seater tapi dibikin 5-seater. Anaknya berapa? Belum ada. Anaknya belum ada, Belum. oke. Oke, kalau saya sih saranin kan SUV-nya udah 7-seater kan. SUV-nya udah 7-seater, ngapain punya mobil 7-seater 2 di rumah? Kalau saya lebih suka mobil yang kedua itu 5-seater. Jangan sampai kita mengeluarkan uang lebih untuk 7-seater, padahal kita juga udah punya 7-seater di rumah. Itu sih simpelnya. Tapi sudah berkeluarga Mas, sudah nikah? Nah kalau mau beli 7-seater lagi, cari istri lagi. Jadi terjawab Mas Eri tadi, Mas Fitra Heri kan. Pak ini live di YouTube loh. Siapa tahu istri Bapak nonton. Istri saya larang nonton YouTube. Oke. Sudah menjawab ini? Sudah cukup menjawab? Nggak pingin follow up lagi? Ya udah, oke. Karena waktu terbatas teman-teman, mohon maaf nanti kalau mau nanya bisa langsung PC atau ditodong lagi di belakang nanti. Siap ya. Kami memberikan apresiasi kepada 4 orang penanya. Kami persilakan untuk maju ke atas panggung. Ada sedikit goodie bag dari Daihatsu. Bapak-bapak saya mohon untuk menyerahkan ya. Satu penanya untuk 1 orang. Pertama kami persilakan Pak Aris Nugroho. Mas Aris Nugroho. Silakan Mas. Oke. Sini Mas. Sini Mas. Ya. Oke, sambil didokumentasikan ya. Oke, sudah ada 4. Oke, mau ngasih bareng-bareng aja. Oke, boleh. Di sela-selanya mungkin, dibantu di sela-selanya, di sebelah sini. Oke, di sebelah sini Mas. Oke,
Baik, inilah apresiasi dari Daihatsu untuk teman-teman komunitas di Surabaya maupun Sidoarjo. Boleh dibantu diberikan Pak Aris, Mas Fitra, Mas Manut, Mas Andi untuk penanya yang excited hari ini. Semangat pagi. Oke, sambil lihat kamera kayaknya ya. Semangat pagi. Boleh dong tepuk tangan untuk Daihatsu. Terima kasih teman-teman penanya. Oke, selfie dulu, mumpung di atas panggung ya. Oh. Baik, terima kasih teman-teman komunitas. Oke, kami persilakan narasumber untuk foto bersama. Oke, teman-teman media mohon dibantu dokumentasikan. Oke, 1, 2, 3. Selanjutnya semangat, tangannya dikepalkan. 1, 2, 3. Oke, mohon izin narasumber mundur sedikit, diperlihatkan Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo. Dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi dengan semangat, 1, 2, 3. Dan teman-teman, berakhirlah sudah talk show Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo 2024. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Ada Mas Aris Nugroho, Mas Fitra Eri, Mas Manut, Mas Andi Victory. Teman-teman komunitas boleh maju kita foto bersama. Ya. Oh, bikin konten dulu, merapat. Yes. Merapat. Saya boleh ikut Mas? Ikut dikit boleh Mas? Oke, 1, 2, 3. Mau video sekalian Mas? Video boleh? Oh oke, cukup foto. Foto bareng maju. Oke, mungkin ada yang di bawah ya, sambil duduk. Ya, sebagian ada yang di samping-samping narasumber. Oke, sabar. Panggungnya bergoyang. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, semangat kali ya. 1, 2, 3. Daihatsu sahabatku. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua? Yeay! Sekali lagi, MC nih gorong melo. Kok dimarahin? Daihatsu sahabatku, terus tepuk tangan yang meriah, oke? Daihatsu! Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Hati-hati di jalan. Selamat menikmati rangkaian Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo 2024. Kami persilahkan yang mau foto bersama. Baik. Sembari kami mempersilahkan semuanya pengunjung untuk isoma, istirahat, sholat dan juga makan. Nanti pada sekitar pukul 12.30 masih ada rangkaian di panggung utama bersama rekan saya Febrian dan juga Dandi. Saya tutup di talk show Daihatsu Kumpul Sahabat Sidoarjo tahun 2024. Saya Adinda Putri mewakili rekan-rekan Daihatsu pamit undur diri. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.